ayat mulai dari ayat yang ke-15, 16 dan 17. Efesus pasal yang ke-5 mulai dari ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-15, 2-3 kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberi tema adalah bangun, bangkit dan bercahaya di dalam Yesus. Bangun, bangkit dan bercahaya di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita bahwa secara duniawi setiap orang memerlukan tidur yang berkualitas. Di dalam durasi pas pada malam hari, apabila seorang kurang tidur pada malam hari, ia akan berdampak buruk pada siang harinya, di mana dia beraktivitas atau dia bekerja, pasti dia merasa mengantuk karena malam tidak tidur baik. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita ada 5 perkara besar yang pasti kita akan dengar di pagi hari ini. Perkara-perkara tersebut sebagai yang pertama adalah bangun, hai kamu yang tidur. Kedua adalah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga adalah Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan yang keempat adalah perhatikanlah dan seksama bagaimana hidup. Kemudian yang kelima adalah pergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan umat manusia tidak selamanya. Kadang-kala di dalam kehidupan kita tidak mempergunakan dengan baik, maka semuanya itu berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Mau mendapatkan meraih apa yang kita cita-citakan harus berusaha dan berjuang. Mau mendapatkan hasil yang maksimal, petani dia harus bekerja keras. Mau mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, umat Tuhan harus bangun dari tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa bangun hai kamu yang tidur. Karena mari kita baca dan kita akan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5. Coba satu orang baca pada ayat yang ke-14 dari bacaan tadi. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini yang menasihati kami. Kadang-kadang hidup kami ini bersantai, dan kadang-kadang kita membuang waktu banyak. Kadang-kadang kalau kami menimba kehidupan anak-anak muda hari ini, kalau besok hari Minggu pasti sampai dia akan nonton YouTuber kah atau bikin WA kah sampai dengan pagi. Dia berusaha maksimal itu supaya besoknya dia tidur sono. Kalau orang dibangunkan, maaf saya tidur, maaf saya tidak ikut, saya mengantuk. Itu bukan alasan sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa harus bangun, bangun dan bergerak. Orang pemalas itu kadang-kadang dia membuang waktu banyak tidur. Mengapa? Kadang di pagi hari, anak-anak yang tinggal di rumah saya itu kadang begitu. Saya tidak tahu anak-anak yang lain. Kalau dibangunkan, mau disuruh antarkan, itu pasti mereka tidur. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena itulah sebabnya orang mengingatkan bahwa hendaknya harus bangunlah. Hai seorang yang tidur, bangunlah dari tidurmu dan bergeraklah. Anda mau mempersiapkan
sesuatu apapun harus berusaha semaksimal mungkin. Tidak membuang waktu banyak, tetapi kita harus berusaha supaya hasilnya pun kita akan menikmati dengan hasil yang maksimal. Kalau orang yang kerja sekedar-kedar, pasti hasilnya pun sekedar-kedar. Artinya tidak mendapatkan hasil yang full. Kehidupan kita memang sangat empiris. Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada kita semua orang percaya bahwa hendaklah kita harus bangun dari tidur. Baik tidur secara jasmani maupun tidur secara rohani. Tidur secara jasmani itu berlebihan, bahkan tidak mengenal waktu, adalah cermin kemalasan setiap orang. Bagaimana dengan kehidupan kita secara rohani? Rohani juga kita harus bangkit energi kita, semangat kita. Kadang-kadang kalau kita ada ibadah-ibadah pemuda, itu pemuda punya musik itu paling banyak, tetapi yang bawa itu satu. Kadang tidak bawa juga ada. Jadi musik itu untuk apa? Kita bangkit, pemuda bangkit untuk memuliakan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita harus bangun dari kemalasan dan bekerja. Hendaklah kita bangkit dan rajin bekerja. Karena hendaklah kita bangun dari kemalasan itu dan beribadah dan berdoa itu, supaya Tuhan memberikan semangat baru, energi baru. Kalau masih muda saja seperti itu, nah bagaimana dengan ketika kita sudah tua? Itu lebih parah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi konteks ini kita diingatkan nasihat Amsal di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Coba satu orang buka. Kemudian satu orang buka Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur ini dia menasihati kepada kita. Mari kita belajar. Semut ini adalah binatang yang kecil, tetapi kita perhatikan tingkah laku perilaku dari semut kecil itu. Jalannya berbaris, dia tidak makan sendiri, tetapi dia berbagi dan saling bergandengan tangan atau saling bekerja sama di dalam pekerjaannya. Jadi ketika mereka bekerja sama, maka sesuatu yang badan besar dari tiga semut dan semut akan mereka tinggalkan. Itu luar biasa. Bagaimana kita lebih daripada itu? Tuhan memberikan kita manusia. Mari kita membangun atau bangun dari semangat kita, bangun dari tidur kita untuk melanjutkan dan melayani Tuhan dengan semangat. Janganlah kita buang waktu dengan energi kita dengan di luar sana. Mari kita gunakan kita bersekutu dengan Tuhan, memuji memuliakan dengan Tuhan, bangkit dari tidur kita untuk demi kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai kita ini ada dalam ketiduran. Lalulah Yesus datang. Itu tidak baik. Jangan kita masih ada dalam ketiduran, lalu kematian masih sudah ada di depan kita. Apa yang saudara kita mau jawab? Tidak ada jawabannya, pasti kita jawab. Kalau Tuhan bilang ya, tidak. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu mari kita bangun dari tempat tidur kita. Di dalam Mazmur pasal 57 ayat 8 berkata begini. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambusku, dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangun dan memuji memuliakan Tuhan. Segala alat yang Tuhan mau pakai, mari kita gunakan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kala di dalam ibadah hari Jumat itu saya memang pemalas. Tetapi bagian saya juga saya lakukan pelayanan itu. Di jemaat Bukit Zaitun ini, saya lakukan ada beberapa hal. Yang pertama saya lakukan dan menulis terbitan-terbitan dari Bukit Zaitun Sorong. Itu melalui jurnal-jurnal. Yang kedua saya juga itu di nasional
Kemudian saya bersyukur di hari Minggu kemarin itu ada jurnal internasional yang keluar. Itu dari buku saya itu juga. Saya mengucap syukur itu. Apa yang kita bisa, mari kita memuliakan Tuhan. Bukan menyombongkan diri, tidak ada di sini. Demi untuk kemuliaan Tuhan, mari kita menjunjung tinggi apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Dan apa yang kita bisa, mari kita gunakan untuk Tuhan. Karena teknologi dan lain sebagainya Tuhan memberikan kita. Bukan seenaknya kita nonton video dan lain sebagainya, tapi mari kita gunakan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah bangkitlah dari antara orang mati. Lanjutan dari ayat Nas yang tertulis dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 tadi berbunyi, dan bangkitlah dari antara orang mati. Di sini tersurat atau tersirat Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam hal ini seorang yang dimintanya bangkit dari antara orang mati bukan kepada orang yang hidup jasmani, tetapi mereka yang mati rohani, mereka yang mati iman, mereka yang belum percaya, mereka yang tidak tahu bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bangkit dari itu. Bukan kita bangkit dari kuburan. Memang Tuhan membangunkan kami dari kuburan. Itu pada saatnya Tuhan Yesus datang. Tetapi Tuhan masih mengizinkan kami hidup lagi di dunia ini. Mari kita bangun dari keterbelakangan atau ketinggalan ini. Bangkit dan untuk memuliakan Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat sempit atau sedikit bagi kita. Gunakanlah waktu itu untuk demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, secara implik, Rasul Paulus mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zamannya dan kepada kita pada zaman sekarang ini juga, supaya kita bangkit dan mari kita memuji, memuliakan bagi nama Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena di sini menjelaskan kepada kita bahwa kematian rohani akan kematian iman, percaya kepada Tuhan dan sangat mendukakan hatinya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengajak kepada kita bahwa mari kita bangkit. Segala keterbelakangan kita, masalah dan persoalan kita bawa kepada Tuhan dan mari kita bangun dan memuji, memuliakan bagi Tuhan. Minta ampun yang sudah bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan pergumulan kita, supaya apa yang kita lakukan biarlah sudahlah. Karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup lagi. Maka kesempatan untuk kita akan berubah dan bangkit dari kehidupan kita yang baru. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak menghindari bahaya mengancam mereka, yaitu bahaya-bahaya mengancam iman kita, penyakit-penyakit sosial yang melanda di dalam kehidupan kita, dan juga aib yang sudah melanda dalam kehidupan generasi, bahkan sampai orang dewasa pun terlibat di dalam. Mari kita sadar dan mari kita mendatang kepada Tuhan. Setiap orang pasti saja bisa dan pasti kita akan kawin, namanya sudah mau menjadi keluarga, pasti itu ada. Tetapi kalau mau melakukan dengan sembarangan, maka akibat dosa itu merupakan maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari berubah dari tingkah laku kita yang tidak benar kepada yang benar. Perubahan-perubahan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup semaksimal mungkin di hadapan Tuhan. Yang keempat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa yang saya mau lakukan, saya lakukan selama ini. Apakah memuliakan Tuhan atau bukan? Apakah saya hidup di dalam dunia atau bukan? Mari kita koreksi dan perhatikan diri kita. Jangan memandang orang lain dulu, tetapi mari kita mulai dari pribadi kita. Karena kebenaran itu akan percaya dari dalam keluar. Bukan dari luar masuk, tetapi dari dalam. Kebenaran itu dari dalam akan keluar. Karena itu menjadi lampu yang besar di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa berjalan di jalan Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita supaya kita jangan bodoh dan bebal, supaya kita hidup
bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menghendaki menjalani dan hidup yang benar supaya kita sesuai dengan hidup kita ini sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu jalan ini. Saya banyak masalah. Saya banyak persoalan. Saya adalah orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan masih mengasihi saya dan karena saya masih hidup sampai hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba baca dalam ayat yang ke-15 dari bacaan tadi. Ayat 15 adalah itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Iya, jadi kita harus hidup. Kita harus menyatakan diri. Karena itu perhatikanlah seksama dalam kehidupan tingkah laku kita. Tidak memandang orang lain. Orang yang kelihatan cara kita melihat orang lain itu sangat luar biasa. Tetapi jangan sekali-kali kita mengkoreksi diri kita. Dimulai dari kaki sampai dengan kepala, kadang kita jarang untuk tepuk tadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harus kita melihat, dimulai lihat diri kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pergunakanlah waktu itu dengan baik dan benar sesuai dengan sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada terakhir ini. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Marilah kita baca dan kita akan memperhatikan firman. Di dalam firman Tuhan dari pembacaan tadi, dari ayat yang ke-15 tadi, mengatakan bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita akan pergunakan waktu dengan baik. Banyak waktu kita habiskan di luar, tetapi waktu yang ada, waktu persekutuan janganlah kita lupa. Karena itu sangat penting. Karena dari situlah kita bersekutu langsung dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah yang dapat kita petik sekarang. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membangunkan iman, percaya dan kesadaran rohani kita yang benar, atau membangun diri dari kita yang tidur, atau bangun dari rohani kita yang lembek, yang tidak memberikan semangat sport, atau bagaimana dengan semangat malas yang perlu kita teruskan? Itu kembali kepada kita. Karena tadi saya mengatakan bahwa kita ini ada dalam jalan antrikan di Pertamina. Jadi kau mau ikut yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Andalah yang menentukan. Kau mau ikut yang jalan lama dan terus menerus sampai Yesus datang, itu pun Andalah yang menentukan. Karena hidup itu dan untuk mendapatkan jaminan di dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga itu bukan ditentukan oleh siapapun di tengah-tengah dunia. Saya pun, gimana pun dia tidak menentukan. Hidup pribadi orang itu adalah tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan. Bukan ditanggung oleh gembala atau bukan ditanggung oleh suami atau istri. Makanan boleh-boleh saja. Jamuan boleh-boleh saja. Tetapi masalah tanggung jawab pribadi Anda dengan Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Benar firman Tuhan tadi kita memberi tema adalah bangun bangkit dan bercahaya di dalam Kristus Yesus. Dan tadi berdoa kepada firman. Hati-hati ya.